Halo gengs, balik lagi di Alor-Alir Film. Semoga yang nonton ini sehat selalu. Amin. Oke gengs, kali ini gue akan menceritakan sebuah film berjudul Jumper. Film ini mengisahkan sebuah pria dengan kekuatan super, yaitu bisa berpindah tempat dengan cepat atau bisa disebut teleportasi. Daripada banyak bocit, mari kita simak videonya gengs. Scene diawali dengan seorang bocah bernama David. David adalah murid yang pintar, namun ia sering dibully oleh teman-temannya. Suatu ketika David yang sedang berada di pinggir danau yang membeku ingin memberi hadiah ke si Bebek, nama wanita ini Millie. Namun si tukang bully datang. Ia bernama Mark. Si Mark langsung mengambil hadiah itu dan dilemparkan ke danau yang beku. David yang tidak ingin Millie kecewa, memberanikan diri untuk mengambil bola hadiah itu ke tengah danau yang membeku. Dan tiba-tiba si David digebros gengs. Dasar si David, lagi bucin sampai segitunya. Haduh. Tanpa disadari, si David mengaktifkan skill teleportasinya dan berpindah ke perpustakaan. David yang terheran-heran, bingung dengan kondisi dirinya yang ojol-ojol ada di perpus. David yang sudah basah memutuskan untuk pulang. Namun malah dimarahin si Babah karena David yang basah kuyup. Di sini diketahui bahwa si David anak broken home. Hubungan David dengan sang ayah tidak baik-baik saja semenjak ibunya pergi dari rumah. David yang diomelin si Babeh marah dan tanpa disadari mengaktifkan kembali skillnya. David pun berteleportasi kembali ke perpus. Keesokan harinya, David kembali ke kamarnya untuk mengambil tabungannya. Ia berniat ingin minggat karena sebel diomelin mulu si Babeh dan ingin ngekos sendiri. Scene berpindah di suatu taman. David yang mulai sadar akan skill yang ia miliki. Mencoba untuk melatih skill itu, namun berulang kali selalu gagal. David tidak menyerah. Ia mencoba menggunakan ingatan dulu ketika David sedang orok yang lagi diajak man ibunya ke suatu gedung. Dan David pun berhasil. Kuncinya adalah ingatan gengs. David harus pergi dulu ke tempat tersebut baru bisa berteleport. Seperti jurus Shiraishinya Yondaima di film Naruto. Dengan pikiran jahatnya si David, ia berniat membobol bank. Ia tahu bahwa ia tidak akan menyia-nyiakan kekuatannya itu. Ia masuk ke bank dan memperhatikan lokasi berangkasnya. Setelah ia tahu setiap sisi berangkas, ia pulang untuk melancarkan aksinya. Wow, ia pun berhasil masuk ke dalam bank. Dan kini ia masuk ke dalam berangkas yang banyak duitnya gengs. Ah, gue juga mau dong punya skill teleportasi gitu. Auto jadi miliarder gak tuh gengs? Setelah menguasai skillnya, David dengan gampangnya berpergian ke berbagai negara dengan mudah. Ternyata yang punya skill teleportasi bukan hanya David saja gengs. Ternyata di berbagai negara juga ada yang memiliki skill itu. Mereka menamainya para jumper. Dalam film tidak seru jika tidak ada peran yang menjadi musuh. Betul, musuh para jumper adalah Paladin. Paladin merupakan sebuah organisasi pemburu jumper di seluruh negara. Kita perkenalkan salah satunya yaitu Roland, si Paladin paling ngeselin. Roland mendapat laporan bahwa di kota telah terjadi pembobolan bank ulah para jumper. Roland pun langsung mengetahui bahwa itu jumper baru bernama David. Ia mengetahuinya dari jumper lain yang ia tangkap. Tidak perlu lama Roland berhasil menemukan David. David yang mengetahui bahwa ia adalah Paladin, langsung kabur membawa semua uangnya pergi. Dan tempat ia pergi adalah kamarnya di rumah Babeh. Ia membawa sisa-sisa uang dan pergi lagi mencari tempat yang aman. Serem juga nih si Roland, apalagi ia punya alat-alat canggih untuk mengatasi para jumper. Roland yang masih di apartemennya David mengobrak-abrik apartnya.
Ia mencari petunjuk-petunjuk lain kemana lagi David akan pergi. Ia pun menemukan sebuah foto yaitu Millie, kededouh David ketika masih bocil. Roland pun langsung mencari informasi wanita tersebut. Ternyata benar kan gengs? Si David pingin celbeka lagi sama si Millie. Namun si Millie sudah punya pacar yaitu si Mark pembuli waktu kecil dulu. David dengan kekuatannya ingin membalas dendam ke si Mark. David pun menggunakan skillnya untuk membawa si Mark ke brankas bank agar si Mark keciduk polisi. Edun, hari nasi David kasida. David memfitnah si Mark seolah-olah Mark adalah jumper yang sedang membobol bank. Setelah selesai dengan Mark, David berhasil mendapatkan kembali si Millie. Seperti layaknya Sultan, Millie diajak untuk bepergian ke negara-negara lain dan difasilitasi barang-barang mewah. David pun mengajak Millie ke Roma. David tidak sengaja bertemu Griffin, temannya sesama jumper. Griffin mengingatkan agar selalu berhati-hati terhadap Paladin sebab di sini ada Paladin yang mengejarnya. Dan benar ada Paladin lain dan terjadilah baku hantam dan David pun segera kabur. David kabur membawa Millie dan menyuruh Millie untuk pulang ke negaranya sendirian. Jika terus bersama David, dia akan terluka. Millie yang kecewa pun pergi. Scene berpindah, David yang pergi ke markas Griffin mengajak ia untuk bekerja sama memburu Paladin. Tujuan mereka sama. Mereka ingin tenang tanpa ada pengganggu yang mengejar-ngejar mereka. Griffin pun setuju untuk beraliansi. Scene berpindah saat David apel ke rumah Millie. Baru ngobrol sebentar Roland datang. David yang panik membawa Millie berteleportasi ke markas. Namun Roland yang mengetahui David baru saja di sini mengeluarkan alat ajaibnya. Alatnya bisa mengikuti seseorang yang baru berteleport dari tempat David tadi. Roland mengikuti sampai markas David. Terjadilah aksi baku hantam di antara mereka. 2 lawan 1 di saat ada peluang. Griffin menghancurkan alat ajaib Roland. Dan mereka berdua kabur meninggalkan Millie. Griffin yang sudah awal menyiapkan bom di markas. Dan siap meledakkan markas yang di dalamnya ada Roland dan Millie. Namun David melarang untuk meledakkan markas karena masih ada Millie. David mengambil remote bom dan terjadilah aksi kejar-kejaran antara David dan Griffin. Hingga Griffin pun kalah dan diikat di tower. David kembali ke markas dan dijebak oleh Roland hingga terpojok. David yang marah melakukan awakeningnya. Ia memindahkan markas ke tengah-tengah sungai besar dan Millie berhasil menghindar dan hanya Roland dan David saja hingga membuat mereka kesulitan bergerak. Ada kesempatan. David membawa Roland ke pulau terpencil yang sangat jauh dari kota. David tidak membunuhnya dan meninggalkan Roland sendirian di pulau asing itu. Film pun berakhir bahagia. David bisa tenang bersama Millie kekasihnya tanpa diganggu Roland. Jika kalian suka videonya, gue mohon like dan subscribe ya, agar kalian gak ketinggalan film-film seru lainnya. Bye-bye alur lovers.